A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bertakwa, mari kita telusuri kembali surat Ibrahim 13 dan 14. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim, yaitu mereka yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah dan Rasul, mengancam para rasul yang diutus pada mereka. Lanukhrijannakum min ardina, benar-benar kami akan usir kalian dari bumi kekuasaan kami. Aw la ta'udunna fi millatina, kecuali kalian benar-benar kembali ke dalam tatanan hidup menurut ajaran kami. Millatun sama dengan dinun. Dinun sama dengan tadbirun. Itu arti kamus. Jadi millatina, tatanan hidup menurut ajaran kami atau regulasi kami. Itulah ancaman mereka yang bersikap negatif kepada para rasul yang diutus pada mereka. Selanjutnya, fa'auha ilaihim rabbuhum, maka pembimbing mereka mewahyukan pada mereka, kepada para rasul. Lanuhlikanna dzalimin, benar-benar kami akan membinasakan para pelaku dzulmat. Jadi ayat 13 ini mengancam antara yang bersikap negatif dengan Allah. Orang yang bersikap negatif mengancam para rasul, selanjutnya Allah mengancam yang bersikap negatif. Jadi bisa kita tebak yang mana yang menang. Jadi ancaman Allah, lanuhlikanna dzalimin, kami benar-benar akan membinasakan para pelaku dzulmat, ayat 13-nya. Kemudian ayat 14-nya, walanuskinannakumul ardu min ba'dihim, sekaligus benar-benar kami akan menempatkan kalian di permukaan bumi setelah mereka. Dari kaliman khofa maqami wa khofa wa'idi, itulah kehidupan mereka yang takut kepada maqami, posisi ajaranku atau posisi kebijakanku, sama dengan posisinya di atas. Kebijakan Allah pasti di atas, kebijakan manusia pasti di bawah. Wa khofa wa'idi, serta yang takut pada ancaman laknatku. Jadi kita telusuri kembali, dalam kaitan kita sedang berbicara tentang surat Ibrahim ayat 30 dan 31, yang mana di sini ada dua kul. Ada kul pada ayat 30, ada kul pada ayat 31. Kalau kul pada ayat 30 surat Ibrahim, kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Tegaskan oleh Anda, bersenang-senanglah kalian, maka sesungguhnya
tempat akhir kalian adalah kehidupan nar. Jadi kul ini arahnya ke outsider, ke pihak luar. Pihak luar ini yang paling berkesan adalah ayat 28. Sebab ayat 28 menyatakan, ayat sebelumnya ya, ayat 28 itu menyatakan bahwa mereka itu ahallu qaumahum darul bawar. Mereka menghalalkan kepada bangsanya negeri kehancuran. Negeri yang hancur itu seharusnya diharamkan, ini malah dihalalkan. Jadi di sini dapat kita bayangkan bagaimana hancur leburnya satu negeri apabila yang haram dihalalkan. Nah, jadi arahnya kul tamat ta'u ini antumnya kepada mereka yang terdapat pada ayat 28 yang menghalalkan kepada bangsanya negeri kehancuran. Jadi arahnya tamat ta'u bersenang-senanglah kalian fa inna masirakum ilan nar. Ini adalah kalimat yang Allah perintahkan untuk diucapkan yang menandakan bahwa di pihak yang musaddiqon, ya kita bagikan antara pihak musaddiqon dengan pihak kadzdzaba tawalla. Pihak kadzdzaba tawalla tukang membengkokkan ilmu, musaddiqon tukang meluruskan ilmu. Yang tukang meluruskan ilmu ini dengan kalimat itu berarti mereka itu tenang. Sampai-sampai kepada pihak luar menyatakan bersenang-senanglah kalian, tapi ujungnya adalah kehidupan nar. Itu kepada outsider. Kemudian kul pada ayat 31 ke arah insider, ke arah pihak dalam. Jadi pihak dalam ini diperintahkan yuqimus sholat wa yunfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan min qabli ayati yaumun la bay'un fihi wa la khilaf. Jadi keluar semacam itu ke dalam memerintahkan agar menegakkan sholat, agar mengeluarkan anggaran sebelum ayatiya min qabli ayatiya, sebelum datang yaumun satu periode la bai'un fihi wala khilal, yang di sana tidak ada jual beli norma, tidak ada jual beli hukum, dan tidak ada pula sistem nepotisme. Sebelum itu harus sudah menegakkan sholat dan mengeluarkan anggaran biaya dakwah hasanah di dunia. Jadi di sini artinya kita ingin menelusuri ayat-ayat ini dari segi satu, ancaman kepada para rasul, kemudian Allah mengancam yang akan mengusir para rasul. Jadi disinilah artinya pada saat ini kita ingin saling berwasiat, mewasiati diri saya dan hadirin sekalian bagaimana terhadap permasalahan ini, sebab permasalahan ini bisa terjadi kapanpun dan dimanapun.
Ya namanya Quran kan hudal lil muttaqin. Pedoman. Kalau terjadi semacam itu harus bagaimana? Bagaimana sikap? Apakah harus marah? Apakah harus bikin ribut? Nah, jadi disinilah kita punya satu istilah, tenang tapi tidak berarti diam, bertindak tapi tidak berarti tergopoh-gopoh. Harus tenang tapi bukan berarti diam. Yang kedua harus bertindak tapi jangan tergopoh-gopoh, harus tertib. Itulah yang ingin saya berwasiat pada diri serta hadirin sekalian menghadapi situasi semacam ini, oleh karena situasi semacam ini bisa dialami oleh umat-umat terdahulu, di mana para rasul sudah sukses. Situasi semacam ini pasti dialami dulu juga. Nah, para rasul sukses menghadapi ini. Jadi tidak gagal. Terhadap ini maka kalau kita banding misalkan dengan Baqarah 165, permasalahannya kan nanti bisa sama saja. Wa minan nasi may yatahidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di sini ada pihak manusia yang membuat pesaing-pesaing. Pembina abdi kehidupan sama dengan pesaing. Sebab Allah membina abdi kehidupan, manusia juga membina abdi kehidupan. Jadi bersaing antara Allah dan manusia, antara Allah dengan suraka. Mereka membuat saingan terhadap kebijakan Allah. Yang anda dan itu sebagai pesaing, yuhibbunahum, yang mereka mencintai orang-orang itu kahubbillah, seperti halnya mencintai kebijakan Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebaliknya mereka yang bersikap negatif, kecintaan terhadap Allah itu lebih hebat, terhadap ilmu Allah, terhadap ajaran Allah, terhadap kebijakan Allah. Nah, kemudian ada kalimat walau yarul ladzina dzalamu id yarawnal adab. Seandainya mereka yang bersikap dulumat melihat secara ilmiah id yarawnal adab, ketika mereka melihat adab. Ingat dakwah Allah itu basiron wa nadiron. Basiron tentang kehidupan jannah bagi mukmin, nadiron kehidupan nar bagi yang berlaku negatif. Jadi walau yarul ladzina dzalamu id yarawnal adab, seandainya mereka yang bertanggapan dulu melihat id yarawnal adab, ketika mereka melihat adab. Ketika mereka melihat adab berarti ketika hasanah hidupnya eksis. Apa yang mereka lihat? Annal quwata lillahi jami'an, bahwa kekuatan itu menurut kebijakan Allah seluruhnya. Sebaliknya wa anallaha syadidul adab, serta mereka melihat bahwa Allah hebat siksaannya. Itulah yang mereka lihat seandainya mereka melihat secara ilmiah. Jadi idh yarawna adab ini ketika mereka melihat adab. Ayat 166-nya idh tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, ketika mereka yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Yang diikuti suraka, yang mengikuti musyrikun. Ketika suraka berlepas diri dari musyrikun, berarti suraka tidak bertanggung jawab.
Kapan mereka tidak bertanggung jawab? Apabila hasanah di dunia sudah eksis. Sebelum hasanah di dunia eksis, mereka menyatakan kami tanggung jawab. Tetapi setelah hasanah di dunia eksis, mereka tidak bertanggung jawab. Apa datanya? Tabarro alladzina tubiu minal ladzina tabau. Minal ladzina tabau. Wa ra'aul adab, mereka semua melihat adab. Wa taqatta'at bihimul asbab, serta terputuslah berbagai hubungan di antara mereka. Wa qala alladzina tabau law anna lana karrotan. Ayat selanjutnya, seandainya mereka orang yang mengikuti menyatakan, lau anna lana karrotan, seandainya bagi kami ada kembali ulang, panatabaro'a minhum, kami akan berlepas diri dari mereka kalau bisa kembali ulang. Kama tabaro'u minna, seperti halnya mereka telah berlepas diri dari kami. Tapi tidak bisa berulang. Ya sudah saja, mereka tidak ada yang ngurus. Musyrikun tidak ada yang mengurus. Suraka tidak mau mengurus musyrikun. Tapi Allah ngurus mukmin. Allah ngatur mukmin. Musyrikun tidak diurus oleh suraka. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Seperti itulah Allah memperlihatkan laku perbuatan mereka hasaratin alaihim, menjadi penyesalan atas mereka. Jadi ini kaitannya dengan surat Ibrahim tadi, bahwa mereka yang bersikap negatif mengancam para rasul, tapi Allah menjadi penyesalan atas mereka. Jadi ini kaitannya dengan surat Ibrahim tadi, bahwa mereka yang bersikap negatif mengancam para rasul, tapi Allah tidak tinggal diam. Kalau dibahasakan bahasa kita, Allah tidak tinggal diam, malah Allah balik ngancam. Setelah Allah ngancam lanuhlikan nadzolimin, ini pasti jadi. Setelah lanuhlikan nadzolimin, barulah terjadi kasus kayak tadi. Mereka yang mengikuti tidak dipertanggungjawabkan oleh yang diikuti. Timbullah penyesalan, hasaratin alaihim. Allah memperlihatkan laku perbuatan mereka menjadi penyesalan atas mereka. Wa mahum bi kharijina minan nar, di mana mereka bukanlah yang bisa keluar dari kehidupan nar. Ini adalah bekal bagi mereka yang harus menyatakan tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Jadi yang menyatakan tamatta'u fa inna masirakum ilan nar ini sudah berbekal berbagai ayat, berbagai pembuktian ilmiah yang lalu. Sudah banyak ayat-ayat tentang pembuktian ilmiah yang lalu, sehingga dengan demikian menghadapi situasi tidak kalut. Tenang tidak berarti diam, bertindak juga tidak tergopoh-gopoh. Itulah keberhasilan para rasul dalam menghadapi ujung daripada kadzdzaba tawalla. Kita katakan ujung daripada kadzdzaba tawalla oleh karena kadzdzaba tawalla juga hidup, berkembang. Semula kecil menjadi besar. Semula tidak punya apa-apa menjadi kaya. Semula tidak kuat, lama-lama menjadi kuat. Itu tergambar dalam bal matta'na haula'i wa aba'ahum. Tetapi kami, kata Allah, memberi kesenangan kepada orang-orang ini.
orang-orang yang dihadapi oleh Nabi Muhammad yang tidak mau terima dakwah, wa abahum, dan nenek moyang mereka, hatta tola alaihimul umur, sehingga panjanglah umur peradaban umat atas mereka. Dalam panjangnya umur peradaban umat ini menghasilkan berbagai kemajuan, menghasilkan berbagai kekayaan, dana dan sebagainya, oleh karena semua oleh Allah. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah tundukkan bagi kalian apa yang ada di permukaan bumi, apa ada yang ma fis samawati, apa yang ada di semesta angkasa, wa ma fil ard, dan di permukaan bumi ini. Allah tundukkan bagi kalian. Jadi kaliannya bisa kalian dari khairun nuzulan, bisa kalian dari syajaratul zaqqum. Nah, jadi disinilah nanti mencapai keunggulan. Maka dari itu, di atas keunggulan itu mereka ngancam kepada para rasul yang diutus pada mereka, sebab mereka berhitung ini masih pendek, masih belum apa-apa, masih di bawah kita. Kira-kira seperti itu nanti pernyataannya. Nah, dengan demikian maka jangan sampai yang berpegang dengan hudalil muttaqin ini timbul kekalutan dalam berpikir, kekalutan dalam berhitung, ketakutan dan sebagainya. Ini akan membahayakan jalannya dakwah. Maka dengan ayat-ayat tadi kelihatan oleh kita sekali lagi ketenangan di pihak musaddiqon. Sebaliknya di pihak musaddiqon ini membina ke dalam. Dengan yuqimus sholat, hendaknya mereka menegakkan sholat. Nah, ini kan pekerjaan banyak. Kalau kita berbicara qiraatul imam, qiraatul makmum saja, kita berbicara dari dulu, hasilnya belum seberapa. Dari dulu kita bicara qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam sama dengan bacaan makmum, sama dengan imam membaca, makmum mengerti. Ini ngerjain ini saja sudah sekian tahun, paling seberapa hasilnya? Hanya beberapa ayat. Jadi masih banyak pekerjaan. Jadi kalau di sini yuqimus sholat bukan masalah kecil. Mempersiapkan ini, mempersiapkan generasi penerus misalkan, yang belum bisa baca harus bisa baca, yang belum tahu bahasa Quran jadi tahu bahasa Quran, yang menghafal ayat harus mengerti isinya. Ini perjalanan bukan sedikit. Jadi untuk yuqimus sholat perlu berbagai upaya. Untuk yunfiqu mimma razaqnahum juga perlu berbagai keterampilan. Tidak mungkin mengeluarkan anggaran dari kantong yang kempes. Tidak mungkin kantong berisi kalau tidak punya keterampilan. Maka ini adalah bukan urusan kecil. Itulah pembinaan ke dalam kepada mereka yang di pihak musaddiqon. Dan bila ada pihak luar yang ternyata dianggap membahayakan, ini jangan jadi kalut. Tenang saja. Tetap saja bertindak ke dalam, bangun ke dalam. Kalau istilah surat Mujamil, wahjurhum hajran jamil. Tinggalkanlah mereka yang bertanggapan ulumat dengan cara seindah-indahnya. Tinggalkanlah mereka dengan terus studi Quran. Tinggalkanlah mereka dengan terus mempelajari ayat Quran. Tinggalkanlah mereka dengan selalu terus berlatih. Tinggalkanlah mereka sambil mempelajari berbagai keterampilan. Jadi di sini banyak pekerjaan yang harus dipersiapkan oleh kita semua. Disinilah maka pada kesempatan ini ingin saya berwasiat pada diri sendiri dan hadirin sekalian
begitu banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Kalau melihat yasiru walatu asiru saja bukan masalah kecil. Permudah oleh kalian, jangan kalian persulit. Bagaimana caranya mengajar supaya yang belajarnya enak? Bagaimana cara mengajar supaya yang belajar itu bisa memahami? Sedangkan kalau dilihat dari katakan forum Jumat saja, di forum Jumat ini bisa orang tua yang datang, bisa anak muda, bisa saja belum baca Quran juga ada yang sudah pandai dan macam-macam. Ini semua harus dihadapi. Ini semua harus diarahkan, ini semua harus dibina per minggu, sehingga dengan demikian mendorong mereka untuk melakukan persiapan di rumah masing-masing. Ya ibaratnya dari singkong di proses sampai jadi tepung itu di rumah, dari tepung jadi roti di forum Jumat. Kira-kira seperti itu tertibnya. Jadi dengan demikian maka harus dilayani secara keseluruhan supaya semua terlayani, baik yang tua ataupun yang muda, semua dalam satu kelompok manusia. Yang selalu kita mengatakan yang tertulis di Masjid At-Taqwa sebelah kanan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Mereka yang melakukan studi kitab Allah, selanjutnya menegakkan sholat satu pembinaan iman atau pembinaan kepatuhan, wa anfaqu serta mengeluarkan anggaran mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan dari apa yang kami telah karuniakan kepada mereka, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabura, mereka itu mengharapkan satu kehidupan yang bagaikan perniagaan yang tidak akan hancur. Jadi masyarakat ini harus dibentuk. Dengan forum Jumat ini, masyarakat itulah yang harus dibentuk. Sehingga dengan demikian, maka itulah kelompok manusia yang mengundang Allah untuk lanuh likan nadzulim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, kita tentunya menginginkan hidup ini sekali. Maka hidupnya jangan sampai gagal nanti pulang ke akhirat. Maka dengan keinginan ini, jagalah kemulusan garis hidup. Jagalah kemulusan garis iman. Sebagaimana para rasul telah menjaga kemulusan garis iman. Mulus di masa sami'na, kemudian tegak menjadi atona. Masuklah mereka ke dalam apa yang dipinta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itulah jannah. Hasanah fid dunya. Kemudian habis ruang ujian, masuk ke dalam hasanah fil akhirah. Jadi kemulusan inilah yang kita harapkan. Sekali lagi, hidup hanya sekali. Jangan sampai gagal pulang ke akhirat. Dan apabila berhasil
di dunia ini lulus ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menjadi di lingkungan ahsanu amala, itulah yang lulus ujian. Yang lulus ini mendapat hasanah fil dunia dan hasanah fil akhirat. Kalau yang mengambil sajaratul jakum paling banter dapat mataun qalil. Jangan dianggap enteng ya mataun qalil. Mataun qalil itu satu kehidupan di luar Al-Quran dan Sunnah Rasul, tapi hebat. Itu kalau istilah Quran mataun qalil. Jadi kalau begitu hasanah di dunia itu lebih dari itu. Hasanah di dunia itu lebih dari itu. Nah, maka di sini sering kita gambarkan kalau di dalam seket yang sering kita pelajari sama dengan yang hasanah di dunia. Dia berdiam di sudut mutawakkilun, Allahu waliyun. Dia berada di sudut B, memperlakukan C yang tergantung kepada A. Kalau yang mendapat mataun qalil, dia berada di sudut B, komandannya ada di D, yang dia memperlakukan juga sudut C, yang sebenarnya juga tergantung kepada A. Tapi dikabulkan permasalahannya, sehingga dia dibikin manusia tidak sadar, tergantung pada Allah, padahal semua yang ada itu Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Manusia makan nasi, nasi berasal dari beras, beras dari tanaman padi Allah yang menumbuhkan. Saya yang tanam, ya, tapi yang menumbuhkannya Allah. Manusia makan jagung ditanam, yang menumbuhkan Allah juga. Yang memberi air Allah. Kita bisa bernapas dengan oksigen yang cukup, Allah juga yang membuat. Kita menggali sumur, ambil air dari Allah. Nah, ini oleh naturalis ini semua digali, semua diambil, semua dipelajari, cuman tidak pernah disambungkan dengan kebijakan pencipta. Allah ngatur itu tidak diceritakan, aturan saya aja, aturan si itu, aturan si ini dan sebagainya. Banyak di dunia ini tokoh-tokoh. Kalau tokoh-tokoh itu para rasul itu bismillah. Sahabat rasul itu bismillah, tapi kalau di luar itu tidak bismillah. Jadi bentuklah sejak kecil, perkenalkan sejak anak-anak, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, hidup mengambillah kalian menurut ajaran pembimbing kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ini pelajaran dasar. Jangan sampai ada manusia yang tidak menyadari siapa yang mencipta. Sebab kalau tidak beritahu tidak akan tahu. Dia begitu dewasa melihat ini, begitu dia mau makan tidak ada yang ngasih, nangis. Begitu dia mau jajan tidak ada yang ngasih, nangis, ya taunya itu aja. Begitu berjalan di jalan yang tidak beraspal, dia ngomel misalkan, ya itu aja. Taunya tidak pernah tahu, tidak pernah diperkenalkan bahwa Allah mencipta dia. Ini pelajaran dasar. Kenalkan bahwa Allah mencipta dia. Ini pelajaran dasar. Sambil belajar nasrib abada ya'budu ibadatan abidun ma'budun ubud la ta'bud mi'badun ma'badun. Sambil belajar itu, sambil belajar ambadu abadat dan seterusnya, ya budu ya budani ya buduna dan seterusnya,
ubud dan seterusnya, la ta'bud dan seterusnya, dengan berbagai perubahan-perubahan. Kalau ada anak itu ini dan sebagainya, itu diperkenalkan sejak kecil sambil memperkenalkan bahwa manusia ciptaan Allah. Jangan sampai pandai segala, pandai cari uang, pandai itu, pandai ini, tetapi tidak pernah diarahkan harus patuh kepada pencipta. Ini yang jangan sampai terjadi. Bismillah, saya kira permasalahan yang harus kita persiapkan dalam menjaga kemulusan garis hidup, supaya hidup ini sekali jangan sampai gagal. Sebab kalau sudah gagal tidak bisa diulang lagi, nggak bisa kembali lagi ke dunia kalau nanti pada perjuangan di akhirat. Seperti apa perjuangan di akhirat, kita jangan tanya, nggak bisa melacak seperti apa itu di akhirat. Berbuat saja patuh di dunia ini, toh akan mendapat hasanah di dunia. Kalaupun tidak kebagian hasanah di dunia, tidak apa-apa kalau masih dalam perjalanan. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.